Di episode sebelumnya, Ben telah banyak bercerita tentang tradisi dan budaya Sumba. Dari cerita bahagia di momen nikah adat, hingga berita duka saat pemakaman salah satu kerabat. Ben juga bercerita secara personal tentang ibunya, Mama Yohana, seorang bidan tunarungu yang telah mengabdi selama 2 dekade di pedalaman Sumba, dengan segala keterbatasan. Tapi tak lengkap rasanya kalau di ekspedisi ini kami belum menjelajah keindahan lanskap Pulau Sumba. Kami menuju Bukit Hiliwuku di Desa Tanarara, Sumba Timur. Jaraknya kurang lebih 40 km dari kota Waingapu atau 1 jam bermotor. Barisan bukit ini juga viral dengan nama Piarokuku Hills. Hamparan sabana dan perbukitan hijau nan eksotis membentang di sepanjang perjalanan. Mungkin bagi Ben, pemandangan ini sudah jadi makanan sehari-hari. Tapi bagi saya yang baru pertama kali keliling Pulau Sumba, lanskap di sini menakjubkan. Dan mungkin jalanan di Hiliwuku ini menjadi salah satu jalan terindah yang telah kami lewati selama ekspedisi. Sama seperti ekspedisi sebelumnya, tentu perjalanan ini bukan tanpa kendala. Saat hendak kembali ke rumah Ben di Waingapu, tiba-tiba motor Farid kehilangan tenaga di tanjakan. Kami coba cari tahu penyebabnya. Ternyata motor Farid kehabisan bensin. Untungnya kami sudah siap sedia jika ada kondisi seperti ini. Transfer kayaknya nggak bisa langsung deh. Nggak bisa, lihat lebih tinggi posisinya ya. Oke. Udah. Oke, pas. Cukup apa tambah lagi? Hah? Dia dulu ada Sampai pom bensin terdekat. kurang dikit ya. Dikit ya. Ya, udah hampir 1 bulan lamanya kami tinggal di rumahnya Benaya, Waingapu, Sumba Timur. Mas Dandi masih di Jakarta, rawat istrinya, Mbak Erna yang sedang sakit. Aku dan Ben lagi nyiapin film dan ngedit di Basi Gendep dan Tanah Tabi. Kalau Pak Farid lagi lanjutin riset dan menentukan tujuan atau rute ekspedisi selanjutnya. Nah, sembari itu kami juga berkunjung ke radio Max FM di Waingapu punya Om Henry. Ekspedisi Indonesia Baru, kita bangun. Di kota Waingapu, kami menemui Hendrits Dengi yang akrab disapa Om Henry. Om Henry adalah seorang jurnalis
yang juga menggagas Radio Mas FM. Radio ini ia rintis dari tahun 2005 dan masih bertahan hingga sekarang. Meski di tengah gemburan era digital dan media sosial. Di studio Mas FM, kami diajak untuk berdiskusi santai dan on air bersama. Om Henry penasaran, kenapa Farid dan Dandi keliling Indonesia lagi? Dan apa tujuannya mengajak dua orang anak muda seperti saya dan Ben? Mas Dandi dan Mas Farid, apa sih yang ingin diganggu dalam pikiran anak-anak muda sekarang dengan, kan kita bilang kan ya. Namun karena Dandi tak ada di Waingapu, akhirnya ia bergabung via online. Beberapa hari setelahnya, kami juga meminjam studio Mas FM untuk mengisi suara film dokumenter pendek berjudul Base Genep. Base Genep, alam, budaya, dan warisan Bung Karno di meja makan. Bersama Om Henry, kami juga diundang untuk mengisi sesi kelas jurnalistik dengan para pemuda gereja. Setidaknya kalau misalnya kita di satu wilayah, ini khusus berlaku untuk film. Rencana selanjutnya, saya dan Ben akan menyusuri sisi selatan Sumba Timur. Tapi Farid memilih untuk tidak ikut, karena ia baru saja sembuh dan sibuk menyelesaikan ini. Wah, bagus nih. Apa? Trik. Kata orang tua nyuci. Laundry mulu nih, Gue nyuci tapi ya sedikit-sedikit. Senyap ya. Iya, gue ngikutin jejak Big D. Kami sedang menuju Desa Mangili, lokasinya di Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur. Bersama Advent, teman sekelas Ben saat SMA, kami berangkat menjelang petang. Dan tiba di rumah kerabat Advent sebelum dini hari. Esok pagi, kami berencana healing, sembari menikmati suasana alam sekitar Desa Mangili. Lokasi pertama yang kami tuju adalah Pantai Benda, sekitar 20 menit bermotor dari Desa Mangili. Pantai ini terbilang masih asri, belum tersentuh wisata massal, apalagi yang premium. Dan bagi warga sekitar, air laut yang masih jernih ini cocok untuk usaha budidaya rumput laut. Ini sudah yang kita apain? Nanti diikat terus dijual gitu ya? Iya. Dikilokan. 3 meteng baru panen. Oh. Harganya berapa Mama? Biasanya? 20. 20.000. Iya. Oh.
Tak jauh dari Pantai Benda, Ben dan Advent mengajak saya ke Sabana Tandening. Mereka ingin menunjukkan bagaimana cara orang Sumba beternak kuda. Dan ini menjadi salah satu momen yang paling saya tunggu-tunggu selama di Sumba. Kuda Sumba, I'm coming! Kuda di Sumba ini berjenis sandalwood. Postur tubuhnya lebih pendek dibanding kuda pada umumnya, yang biasa saya jumpai di Jawa. Dan kuda jenis ini juga sering digunakan dalam perlombaan pacu kuda. Sesuai dengan lanskap atau bentang alam Sumba, metode ternak kuda dengan cara lepas liar ini dinilai lebih efektif. Karena di bulan Desember atau selama musim penghujan, padang sabana ini cukup memenuhi pakan ternak sehari-hari. Ben dan Advent juga bercerita, sebelum banyak pendatang dan melonjaknya permintaan pasar, populasi hewan ternak di Sumba memang melimpah. Pantas saja, hewan ternak dan kuda menjadi salah satu belis paling umum di Sumba. Lelah mengejar kuda, kami berteduh sejenak sambil menikmati angin sepoi. Dan jangan salah, di ekspedisi Indonesia Baru, kami tak selalu merekam hal-hal horor yang serius. Ada juga momen konyol seperti ini. Aku ikutin ya. Ekspedisi Indonesia Baru, gila banget! Usai bertualang di Sabana, Advent lalu menantang Ben memanjat pohon kelapa. Tinggi ini mas. Ya, hati-hati nih, tinggi nih. Hati-hati Ben. Menurut Advent, saat sekolah, Ben lah yang paling jago memanjat pohon. Andang kita ini bang pas mengikuti dia itu bang. Berarti dia dulu Emang DP ya. dulu SMA tuh Waduh, jago dia- nyuri kelapa gitu. Jagoannya kita itu depan dia udah bang. Udah. Habis lah. Udah. 6 tahun tidak naik kelapa lah. Di trik yang seperti ini, memang cocoknya minum air kelapa. Advent juga mengajak kami berendam di salah satu sumber mata air Desa Mangili. Lengkap sekali satu hari ini di Sumba. Aduh. Ngambil gambar kuda, nyolong kelapa, kita akan langsung nyebur ke sini. Aduh. Nama mata air ini Lambakara Tanabara. Puas berendam, kami menikmati kelapa hasil dari jerih payah Ben. Peresmian. Ini Ben, ya kau Ben ini. Punya kau yang pertama yang ambil soalnya. Ya. Iyalah, Apresiasi. apresiasi nih namanya. Apresiasi lah. Sumber mata air di Desa Mangili ini airnya masih jernih banget ya. Makanya warga desa sekitar sini tuh memanfaatkan sumber mata air ini untuk kebutuhan sehari-hari. Beda nasibnya nanti kalau misalkan daerah sini tuh
dijadikan seperti Labuan Bajo misalkan, yang mana nanti sumber mata air akan diprivatisasi oleh hotel, kemudian juga ada kapling-kapling lahan, dan pasti warga desa di sini akan dipaksa untuk mengikuti sistem yang tadinya mereka bisa dapatkan secara gratis dari alam, disediakan alam, mereka pasti akan bayar juga gitu. Kami kembali ke rumah kerabat Adven. Ini di rumah siapa, Ven? Rumahnya bapak tua. Oh, berarti masih ada hubungan saudara dengan Adven. Ben terluka setelah memanjat pohon kelapa. Ia coba membalurnya dengan racikan obat alami. Aduh, malah Ray, betul deh. Beneran, Pri? Perih, Mas. Sebagai agenda penutup, kami telah disiapkan santap siang oleh keluarga Adven. Sore ini, kami harus bergegas ke Waingapu. Karena besok, Ben akan merayakan malam Natal dengan keluarga. Saya berencana ikut merekam. Meski tak merayakan Natal, tapi saya ingin tahu kampung halaman Ben. Dan tentu, Natal di Sumba ini akan jadi pengalaman pertama sekaligus momen langka bagi saya. Maklum, saat ekspedisi seperti ini, saya juga kangen keluarga dan orang tua. Kampung keluarga saya terletak di Desa Kiritana, Kecamatan Kambera, persis di pinggir sungai Kambaniru. Saya mengajak Yusuf untuk berkeliling pakai perahu warga. Ini adalah pengalaman pertama baginya. Santai, slow. Santai, Mas. Santai, slow. Tenang aja. Kalau sama Ben udah pasti bahagia, sentosa. Emang ya, mentang-mentang lagi di tuan rumah di Sumba, gue yang dikerjain nih. Sungai Kambaniru adalah sungai terpanjang dan terbesar di Pulau Sumba. Mengalir sepanjang 118 km dari hulu di Gunung Wangameti, Pulau Sumba bagian selatan, hingga bermuara di dekat kota Waingapu. Sungai ini biasa dipakai warga untuk mengairi lahan pertanian atau menangkap ikan. Tapi pada tahun 2021, ada badai besar yang pernah terjadi di Sumba. Namanya Badai Seroja. Curah hujan ekstrim saat itu membuat sungai ini meluap hebat. Bahkan bendungan yang menanggul sungai ini sampai jebol. Ribuan hektar sawah gagal ditanami. Rumah dan makam di sini turut terendam banjir. Keluarga saya sampai berlindung ke atas bukit untuk beberapa saat. Ini adalah bencana alam paling parah yang pernah terjadi di Pulau Sumba. Dan disinilah benteng alami seperti pohon di sepanjang bantaran sungai atau mangrove di sepanjang pesisir pantai menjadi sangat penting. Keluarga saya sedang menyiapkan lauk untuk syukuran Natal bersama nanti malam. Agak deg-degan sih ya, maksudnya mungkin karena gak tega. Gue pernah gebuk lele aja gak tega sampai mati berapa kali, apalagi anjing gue ini. Ini pertama kali. Iya, pertama kali lihat sih. Pendapat umum sering memandang konsumsi anjing atau hewan lainnya di kampung-kampung sebagai sesuatu yang berbeda, bahkan tak jarang dipertanyakan.
Padahal praktik ini lahir dari nilai dan budaya yang tak sama dengan konsumsi hewan secara massal dalam skala industri. Nilai terhadap hewan dibentuk oleh budaya dan kebiasaan masing-masing. Mungkin perasaan yang sama akan muncul ketika saya lihat orang makan sate kelinci atau landak ya. Jadi saya berpikir bahwa penting sekali untuk melihat praktik ini dalam konteksnya. Bukan untuk konsumsi massal, tapi bagian dari ritual tertentu. Karena saya dan Yusuf tak makan daging anjing, kami disediakan lauk khusus. Kita lagi masak daging. Ada daging guguk sama daging ikan. Kita liput tadi. Pedas. Pedas. Kalau total band. Total band. Makam keluarga saya dekat dengan beberapa makam megalitik purba. Bentuknya seperti batu dan tak ada nisan. Di perjalanan selanjutnya, kami akan menyeberang kembali ke Pulau Flores. Kami singgah ke kampung adat megalitik Bena di kaki Gunung Inerie, Kabupaten Ngada. Lalu menilik situs prasejarah manusia kerdil Liang Bua di Kabupaten Manggarai. Kami juga akan berkunjung ke Seminari Kisol, salah satu sekolah persiapan bagi para calon imam pastor di Manggarai Timur. Konon, sebagian besar pembuat serial Dragon for Sale berasal dari seminari ini.